Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita akan lanjutkan materi TIK atau materi komputer kita hari ini. Kita masuk dalam bab 2, yaitu mengenal perangkat lunak komputer. Nah, apa saja yang kita pelajari di bagian ini? Bagian pertama yang kita pelajari dalam bab ini adalah perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa? Perangkat lunak itu disebut juga program. Nah, program komputer digunakan untuk menjalankan berbagai perintah dan pekerjaan. Jadi, walaupun kita sudah punya perangkat keras, tapi kalau tidak ada program komputer, maka kita tidak bisa menjalankan pekerjaan kita. Kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Jadi, program komputer atau software itu sangat penting. Komputer menggunakan bahasa yang dikenal dengan kode biner, beda dengan manusia. Ya, manusia menggunakan bahasa yang bisa dimengerti, ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Ya, masing-masing daerah pun ada bahasanya. Ya. Nah, komputer berbeda dengan manusia. Dia tidak menggunakan bahasa seperti yang dipakai oleh manusia. Nah, tetapi dia menggunakan bahasa yang disebut dengan kode biner atau dalam istilah itu bilangan basis 2. Nah, kode biner hanya menggunakan angka 0 dan angka 1 karena chip komputer terdiri atas jutaan transistor yang memiliki saklar elektronik yang hidup, on atau mati. Nah, ingat ini, jika saklar hidup, on, nilainya 1. Dan jika saklar mati, off, berarti nilainya 0. Jadi ini hanya sekedar dimengerti saja ya mengenai bahasa komputer, karena ketika kita dalamin ini pun agak susah untuk dimengerti. Ya, hanya orang-orang yang bisa memprogram komputer yang lebih mengerti tentang bahasa daripada komputer. Tapi sekedar pengetahuan saja. Nah, selanjutnya macam-macam perangkat lunak. Jadi ada beberapa, kalau ditanya apa itu perangkat lunak, nah kamu bisa sebutkan. Ada beberapa macam perangkat lunak. Jenis program dulu. Yang pertama adalah program pengolah kata. Program pengolah kata ini berarti kita kerjanya mengetik, ya, membuat tulisan. Nah, kita ketiknya di program apa itu? Contoh nama programnya adalah Microsoft Word. Kita bisa buat di situ. Office, Open Office ini Office sama Open Office ini program yang terlama, yang sepertinya sekarang sudah tidak dipakai lagi. Sekarang yang dipakai Microsoft Word. Kemudian program pengolah angka. Kalau kita mau hitung-hitungan, perkalian, penjumlahan, kita menggunakan program Microsoft Excel atau Lotus 123. Lotus ini juga sedikit orang yang tahu, ya. Tapi paling banyak orang yang pakai sekarang adalah Microsoft Excel. Nah, ketiga, program pengolah gambar. Jadi ada program-programnya, nah, ya, kita nggak bisa membuat menghitung, mengalihkan di program pengolah gambar. Itu nggak nyambung dia nggak bisa kerjakan begitu. Ya, jadi program pengolah gambar dia hanya bisa digunakan untuk mengolah gambar, membuat gambar. Nah, apa itu program pengolah gambar? Yaitu Paint. Ini nama-namanya ada di komputer itu secara otomatis. Kemudian ada Corel Draw dan Adobe Photoshop. Ya, Adobe Photoshop ini biasa dipakai orang di percetakan, di fotokopi juga mereka pakai ini untuk mengedit foto. Kalau kita bikin foto, pas foto ya disitulah mereka menggunakan program ini, Adobe Photoshop. Kemudian Corel Draw ini untuk membuat brosur, ya, membuat spanduk. Nah, Paint juga kita bisa membuat poster dan segala macam gambar-gambar. Yang berbau gambar kita menggunakan program ini. Ya, jangan sampai salah. Ya. Terus program multimedia. Program multimedia adalah program yang kita bisa pakai untuk misalnya video, untuk musik. Nah, itu ada nama programnya Winamp. Ada Windows Media Player. Nah, Windows Media Player ini secara otomatis ada di Windows dia. Ya, nggak perlu kita beli kasih kemudian kita install. Sedangkan Winamp ini kita mesti download dulu
softwarenya. Kemudian ada Power DVD. Power DVD juga sama, itu mesti kita download juga, ya. Tapi ada juga yang komputer sudah langsung ada Power DVD. Oke, lanjutkan. Jadi itu beberapa macam perangkat lunak. Jadi ini mesti dimengerti. Kalau misalnya Bapak suruh sebutkan program-program yang digunakan untuk mengolah angka. Nah, kamu bisa sebutkan ya, Microsoft Excel dan Lotus 1, 2, 3. Apa program pengolah angka? Pengolah kata? Ada Microsoft Word. Jadi jangan sampai salah, ya. Next. Ada dua cara mendapatkan perangkat lunak ini, ya, atau software. Ini mesti kita tahu juga kan. Nah, caranya adalah membuat sendiri. Nah, bagi yang punya kemampuan untuk membuat sendiri, ya sudah bisa buat sendiri perangkat lunak atau program. Tapi kalau kita tidak bisa membuat sendiri, maka hal yang kita lakukan adalah membelinya di Tuk Software. Jadi ada situs-situs yang bisa kita yang nanti kita diarahkan ke sana untuk membeli software secara online. Ya, kita download, kita cukup modal punya kuota saja. Kalau kita tidak punya kuota, maka kita tidak bisa terhubung ke internetnya. Pastikan ketika mendownload ini kita punya kuota yang cukup besar. Kemudian terus yang ketujuh, free software. Free software apa itu? Perangkat lunak yang bisa diperoleh secara gratis atau dijual dengan harga yang relatif murah. Nah, free software ini biasanya ketika kita download, dia tidak minta kita untuk membayar. Ya, kita download langsung gratis, langsung kita bisa download. Kita hanya punya modal internet saja, kuota internet. Ya. Tapi sebagian yang bukan free software itu masih bayar. Ketika download, sebelum download itu bayar dulu, baru nanti bisa kita download selanjutnya. Nah, apa itu free software? Ada beberapa contohnya, yaitu ada Coffice dan OpenOffice. Coffice ini sama OpenOffice ini sudah jarang dipakai lagi orang, ya. Yang biasa dipakai adalah Microsoft Office. Selanjutnya di sini ada ikonnya, icon Coffice dan icon OpenOffice Word. Perkembangan perangkat lunak. Nah, perkembangan itu kemajuan. Ya, kalau ini Bapak sengaja kasih ilustrasi perkembangan manusia. Jadi dari awal, sejak pertama komputer ini bagaimana sih perangkat lunaknya itu seperti apa? Ya, sama seperti manusia kan, dulu masih bayi, terus anak-anak merangkak jalan, ya seperti itu. Sampai sekarang. Nah, perangkat lunak berkembang sejak pertama kali, ya. Perangkat lunak itu diciptakan tahun 1940-an. Jadi dia terus berkembang, ya. Perangkat lunak yang paling populer saat ini adalah aplikasi Office atau buatan Microsoft, ya. Aplikasi Office buatan Microsoft, makanya disebut Microsoft Office, ya. Selanjutnya, Microsoft Office merupakan sekumpulan aplikasi perkantoran yang terdiri atas pengolah data, word processor, atau pengolah angka disebut spreadsheet, dan presentasi. Jadi di Microsoft Office ini itu sekumpulan aplikasi yang digunakan di kantor-kantor, seperti pengolah data. Kalau surat-surat ya kita bikin di Microsoft Word, ya. Kemudian pengolah angka di kantor-kantor, bikin penjumlahan, pengurangan, ya, dan segala macam yang berhubungan dengan angka-angka, dengan keuangan, itu menggunakan pengolah angka yang disebut dengan Microsoft Office Excel. Dan presentasi, ya, di kantor-kantor itu ada kegiatan-kegiatan pembinaan terhadap karyawannya. Nah, itu bisa menggunakan presentasi atau Microsoft PowerPoint. Ya, seperti yang Bapak gunakan ini adalah Microsoft PowerPoint untuk mengajar. Nah, aplikasi perkantoran sebelum Microsoft Office, nah ini perkembangannya, ya. Jadi dulu belum ada Microsoft Office itu, ya. Nah, sebelum Microsoft Office itu ada yang disebut dengan Word Perfect. Kemudian ada Writer dan WordStar.
Jadi sebelumnya ada dulu word imperfect, baru sekarang setelah maju ada penemuan-penemuan baru, akhirnya ditemukanlah Microsoft Office. Sebelumnya ada Word Perfect, si Writer dan WordStar. Oh, kenapa sekarang tidak ada Word Perfect? Itu karena sudah tidak dipakai lagi. Ya, yang lebih banyak dipakai adalah Microsoft Office. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini adalah, ini perhatikan ya, ikuti dan simak video materi yang sudah tadi kamu ikutin dari awal sampai terakhir. Ya, kemudian setelah kamu ikutin, udah kamu like, kamu ketik nama kamu di situlah, ya. Nah, yang kedua, salin catatan tersebut ke dalam buku PS. Ya. Kenapa kita perlu salin? Ya, kalau kita lupa kita masih bisa lihat catatannya. Ya. Kemudian hasil salinan catatan difoto dan dikirimkan ke WA Palase. Itu jangan sampai lupa. Ya, Bapak tidak ingat-ingatkan lagi. Berarti kalau kamu tidak kirim, berarti kamu tidak masuk dalam kelas pembelajaran Palase. Oke, itu saja. Kemudian jangan lupa, ini ulangan harian TIK dilaksanakan hari Jumat depan. Jadi persiapkan diri kamu dengan baik, pelajari materi-materi sebelumnya, supaya nanti pada saat ulangan harian bisa jawab dengan tepat. Ya, oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat belajar.